Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 8, mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Untuk saat ini, kami akan coba menjelaskan mengenai distribusi dalam ekonomi mikro. Namun, sebelum kami menjelaskan materi kami untuk saat ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Saya Roberto Septianus Setiawan. Saya Ribau Sinaga. Saya Brian Vineda Gultom. Saya Julian Ginting. Saya Navara Jagugu. Saya Wanda Dwi Ayu. Oke, baik. Itulah tadi perkenalan kami. Kami akan coba masuki ke materinya yang mengenai distribusi dalam ekonomi mikro. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih itu distribusi? Apa sih itu distribusi? Oke, saya coba menjelaskan mengenai apa itu distribusi. Distribusi merupakan elemen vital dalam kegiatan pemasaran suatu barang. Suatu perusahaan sangat perlu melakukan distribusi. Hal ini dikarenakan pendistribusian merupakan salah satu proses penyetokan atau penawaran suatu barang ke dalam lingkup pasar. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Distribusi untuk suatu barang adalah distribusi yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas bentuk, tempat, waktu, kepemilikan, dan pelancar arus saluran pemasaran atau marketing channel flow secara fisik dan non-fisik. Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan harus dihadapkan dengan perantara atau yang biasa disebut middleman. Dan dalam penyaluran distribusi, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat agar dalam penawaran produknya ke pasar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pengertian distribusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut David A. Repansa, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Yang kedua, menurut The American Marketing Association, distribusi merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, dan pengejar melalui sebuah komoditi, produk atau jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, menurut Kotler, distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Yang keempat, menurut Glenn Waters, distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Jadi, seluruh distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dan dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi distribusi. Fungsi distribusi, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak perantara yang terlibat dalam distribusi turut menentukan keberhasilan atau kegagalan pemasaran suatu produk. Adapun fungsi distribusi dalam pemasaran adalah sebagai berikut.
1. Riset atau penelitian berperan sebagai pengumpul atau penyebar informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan pemasaran seperti pelanggan, pemasok, pesaing, dan lembaga yang terkait. 2. Promosi perantaraan seperti agen, grosir, pedagang eceran juga berfungsi sebagai sarana promosi dengan cara mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang positif mengenai produk yang ditawarkan. 3. Kontak berperan sebagai hubung antara produsen dan konsumen dengan melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Keluhan, kritik, dan saran dari pelanggan biasanya disampaikan terhadap para distributor karena merekalah yang berhubung langsung dengan konsumen, terutama perantara yang menghubungkan barang dengan konsumen akhir. 4. Penyelarasan berfungsi sebagai pihak yang membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli. Perantara menentukan pesanan kepada produsen sebagai unit produk yang diperlukan berdasarkan jumlah kebutuhan pelanggan. Jadi produsen memasok produk ke perantara keperluan dan pesanan yang diterima. 5. Negosiasi berperan dalam kesepakatan harga akhir yang terjadi antara harga penawaran penjual dengan harga keinginan pembeli. Perantara menghubungkan dan merundingkan dengan pihak produsen berapa tingkat harga yang ditawarkan oleh produsen tersebut. 6. Distribusi fisik. Perantara kadang-kadang juga sekaligus berperan dalam penyaluran dan pengangkutan barang-barang yang dipasarkan. 7. Pengambilan risiko. Perantara juga berfungsi sebagai penanggung risiko bila barang-barang yang dipasarkan tersebut tidak laku, rusak, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peranan perantara. Penggunaan perantara sebagian besar karena keunggulan efisiensi mereka dalam membuat barang tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Menurut Stern dan Al-Ansari, perantara melancarkan arus barang dan jasa. Jalur ini diperlukan untuk menjembatani ketidaksesuaian antara berbagai jarak barang dan jasa yang dihasilkan produsen dan bermacam barang yang diminta konsumen. Kesesuaian itu timbul dari kenyataan bahwa produsen biasanya menghasilkan sejumlah besar barang dengan variasi terbatas, sedangkan konsumen biasanya menginginkan jumlah terbatas dari berbagai jenis barang. Selama suatu lembaga atau perusahaan itu menawarkan barang atau jasa, masalah distribusi ini tidak dapat diselesaikan. Kegiatan distribusi selalu dilakukan meskipun tidak menggunakan perantara sebagai lembaga. Jadi kegiatannya distribusi langsung diarahkan oleh produsen kepada konsumennya. Namun tidak jarang para perantara ini digunakan oleh produsen untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada pembeli akhir. Perantara pemasaran ini merupakan lembaga atau individu yang menjalankan kegiatan khusus di bidang distribusi. Mereka itu adalah perantara pedagang dan perantara agen. Meskipun sama-sama perantara, tetapi mereka mempunyai perbedaan. Pada umumnya, alasan utama untuk menggunakan perantara adalah bahwa mereka ini dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi. Penggunaan perantara mempunyai beberapa keuntungan, yaitu A. Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen. B. Kegiatan distribusinya cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman. C. Perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang dibutuhkan untuk beberapa jenis produk tertentu, sehingga produsen tidak perlu menyediakannya. Yang D. Dapat membantu di bidang pengangkutan dengan menyediakan alat-alat transport sehingga meringankan beban produsen maupun konsumen yang mencarinya. E. Perantara dapat membantu di bidang penyimpanan dengan menyediakan fasilitas dan penyimpanan seperti gudang dan fasilitas penyimpanan lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh konsumen dan dapat membelinya. F. Perantara dapat membantu di bidang keuangan dengan menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit kepada pembeli akhir atau untuk melakukan pembelian tunai dari produsen. G. Keuntungan lain yang dapat diharapkan oleh produsen dari perantara ini adalah: yang pertama, membantu dalam pencarian konsumen. Kedua, membantu dalam kegiatan promosi. Ketiga, membantu dalam penyediaan informasi. Keempat, membantu dalam pengepakan dan pengurusan. Yang kelima, membantu dalam penyelesaian perantara pedagang.
Pada dasarnya perantara pedagang atau middleman ini bertanggung jawab terhadap kepemilikan semua barang yang dipasarkan. Lanjutkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perantara perdagangan. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan perantaraan perdagangan adalah yang pertama, perdagangan besar. Istilah perdagangan besar ini hanya digunakan pada perantaraan perdagangan yang terkait dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir. Yang kedua, ada perantaraan agen. Perantaraan agen ini dibedakan dengan perantaraan perdagangan karena tidak mempunyai hak milik atau semua barang yang ditangani. Untuk lebih jelasnya, definisi agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjual atau distribusi barang. Pada dasarnya, perantaraan agen dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu yang pertama, agen penunjang. Agen penunjang merupakan agen yang dikhususkan kegiatan dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Mereka terbagi dalam beberapa golongan, yaitu agen pengangkutan borongan, yang kedua agen penyimpangan, yang ketiga agen pengangkutan khusus, yang keempat agen pembelian dua penjual. Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu agen perlengkapan. Agen perlengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Apabila perdagangan atau lembaga lain tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka agen perlengkapan dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang dilakukan antara lain berupa yang pertama jasa pembimbingan atau konsultasi, yang kedua jasa finansial, yang ketiga jasa informasi, yang keempat jasa khusus lainnya. Berdasarkan berbagai macam jasa yang mereka tawarkan tersebut, agen perlengkapan dan digolongkan ke dalamnya. Yang kelima, agen yang membantu di bidang keuangan seperti bank. Yang keenam, agen yang membantu dalam mengambil keputusan seperti biro iklan, lembaga penelitian, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada agen yang membantu dalam menyediakan informasi seperti televisi dan sebagainya. Yang kedelapan, agen khusus yang tidak masuk dalam tiga golongan di muka. Dan yang terakhir itu adalah pengeceran. Tidak menutup kemungkinan bahwa produsen bertindak sekaligus sebagai perdagangan karena selain membuat barang juga memperdagangkannya. Perdagangan eceran mungkin. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dapat pemakaian industri karena tidak semua barang industri selalu bisa dibeli dalam jumlah besar. Saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya adalah pola distribusi. Pola distribusi dari produsen ke konsumen, baik itu dalam pasar konsumen maupun industri, ada yang langsung atau tanpa perantara, dan tidak langsung atau dengan perantara. Dalam hal ini, pola saluran distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola distribusi barang konsumsi terbagi atas 5. Yang pertama, produsen konsumen. Untuk distribusi paling pendek dan paling sederhana tanpa menggunakan perantara, produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen atau self process atau home to home, yang sering disebut saluran distribusi langsung. Yang kedua, produsen pengecer konsumen. Sering disebut juga saluran distribusi langsung. Di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen mendirikan toko pengecer sehingga secara langsung melayani konsumen tetapi jarang dipakai. Yang ketiga, produsen pedagang besar konsumen. Disebut distribusi tradisional.
Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan pembelian konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat, produsen, agen, pedagang besar, pengecer. Konsumen produsen memilih agen atau agen penjualan atau agen pabrik sebagai penyalurnya. Dia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Yang kelima, produsen, agen, pengecer, konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi kami distribusi dalam ekonomi mikro. Adapun kesimpulan yang telah kami ambil mengenai materi kami saat ini yaitu distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Adapun orang yang melakukan hal tersebut biasa disebut dengan distributor. Adapun tujuan dari distribusi adalah menjamin kelangsungan hidup kegiatan produksi, barang atau jasa hasil produksi bermanfaat bagi konsumen, dan konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Selama suatu lembaga atau perusahaan itu menawarkan barang atau jasa, masalah distribusi tidak akan dapat dipisahkan. Kegiatan distribusi selalu dilakukan meskipun tidak menggunakan perantara sebagai lembaga. Jadi, kegiatan distribusi langsung diarahkan oleh produsen kepada konsumennya. Namun, tidak jarang para perantara ini digunakan oleh produsen untuk mendistribusikan hasil produksinya pada pembeli. Baik, sebelum kami menutup materi kami saat ini, sebelum itu kami mohon maaf jika kalau ada penyampaian atau kata-kata kami yang salah dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, selamat beraktivitas.